Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan Haleluya, shalom Bapak Ibu warga kerajaan Allah, bisa lambaikan tangan, puji nama Tuhan. Jikalau kita ada sampai sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, saya rindu untuk membacakan beberapa ayat kepada Bapak Ibu yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 148. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia hai segala malaikatnya. Dan pujilah dia hai segala tentaranya. Pujilah dia hai matahari dan bulan. Pujilah dia hai segala bintang terang. Pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah, maka semuanya terjadi. Haleluya, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya undang makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hai langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hai pujilah Tuhan, hai segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sore hari ini. Woo! Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yeah, yeah. Langit dan bumi
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah! Haleluya. Oh, yeah. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, oh haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya. Wow, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya. Oh, yeah. Bersorak-sorak bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka, kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidurkan dengan sukacita dan kain kalpunku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari,
tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka, oh karena kebaikan-Mu. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Oh rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidur dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, rahmat-Nya bagiku setiap hari. Jangan tidur dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Oh, oh, oh. Saya minta ya wanita nyanyikan. Ya wanita nyanyikan lagu ini. Bersuka, yes. Karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, hadirat Tuhan kita. Sekarang yang pria katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Oh, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidur dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidur dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan tidur dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Oh, 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 oh. Jangan tidur dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi sempurnalah, sempurnalah kehidupan.
lagi berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, lihat samping kiri kanan, katakan kamu dahsyat. Kamu dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus, yang sudah menerima kuasa, yaitu di langit, di bumi, ya, in heaven and on earth. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ditunjukkan how to exercise that authority. Bagaimana melaksanakan otoritas itu. Kalau ada daripada kamu yang menderita, biar ia berdoa. Karena koneksi dengan surga yang memberikan kita sukacita dan damai dan pertolongan. Kalau yang bergembira, malah dia memuji Tuhan, bersyukur padanya. Tapi kalau ada yang sakit, kalau perlu, yaitu memanggil penatua jemaat. Ada kingdom order di sini. Baiklah kita saling mendoakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita. Suami atas istri, bapak atas anak-anak, dan juga pemimpin rohani. Tetapi salah satu yang menghalangi exercise that authority kalau ada dosa. Sebab firman Allah berkata, doa yang lahir dari iman. Yang bisa mendatangkan yaitu kuasa ini adalah satu kata kecil tadi itu, iman itu. Pendeta Reinhard Bonke, evangelis, dia berkata bahwa iman itu seperti sekering. Ya, seperti sekering saudaraku. Dan kalau sekering yang kecil itu tidak ada, maka seluruh kekuatan tidak bekerja. And that is faith. Kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seringkali orang mengutipnya salah, yaitu doa yang benar. Jadi itu dikira formulanya harus betul. Misalnya mesti doa Bapak kami dulu 100 kali gitu. Bukan, ini berbicara tentang the righteous man. Doa orang benar. Kita semua tidak ada orang benar kecuali kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, ya. Dan satu lagi, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Keragu-raguan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Keraguan-raguan tidak mendatangkan apa-apa. Dan contoh di sini adalah Elia. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, tidak akan turun hujan sebelum ku katakan. Luar biasa, saudara. That's how the authority exercised dilakukan. So, 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan. Apa itu? Mendatangkan berkat, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Elia manusia biasa. Seringkali orang berkata, wah orang itu luar biasa. Manusia biasa. Jangan lupa, Kristus bangkit sebagai manusia biasa. Jangan lupa, dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Bukan 50-50 seperti kata-kata orang Nestorian. Tidak. Ataupun 90% Allah, 10% manusia. Tidak. Dia 100% jadi manusia biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Bapa yang bisa sanggup menyelamatkan nyawanya karena dia takut akan Allah. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya luar biasa. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi dalam hidup saya penuh dengan mujizat, bahkan menurunkan hujan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pastikan saling mengaku dosamu, supaya kita disembuhkan. Dan jangan anggap enteng kepenatuaan, karena itu adalah kingdom order daripada Tuhan. Barang siapa melawan otoritas, dia akan berhadapan dengan hukuman daripada Tuhan. Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, kesembuhan, pertolongan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias
karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia di hadapan Kau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu seumur hidupku, sepanjang usiaku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku percaya kuat tanganmu menuntunku, menopangku, menyertaiku selamanya. Ku mau taat, ku mau setia sampai sepanjang umur hidupku. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Sang Raja, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami, Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku pada rancangan-Mu, Tuhan. Bagiku ku ikuti, ku kan setia sampai kini. Aku percaya tiada yang mustahil. Kuatkanku, dasarku berharap. Pada rancangan-Mu, Tuhan. Kau setia. Jemaat tidak katakan kini aku percaya pada mustahil. Kuasa-Mu, Tuhan, kuatkanku. Oh,
dasar. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah kami kedapatan sesuai dengan pujian ini, setia sampai akhir hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, tidak mungkin kami bisa menyelesaikan hidup ini di muka bumi untuk sampai berakhir tetap dalam kuasa kebenaran. Untuk itu mari Roh Kudus, kami butuh kebenaran firman-Mu, sehingga firman itulah yang menuntun kami hari lepas hari bersama dengan Engkau, sumber yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin itu ada dalam hidup kami. Dan bagaimana untuk kami tetap yakin dan percaya Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami terima kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan kami, mengarahkan kami, membawa kami kepada tujuan yang Tuhan mau. Kami terima itu hanya dalam pujaan hati kami, kekasih jiwa kami. Tidak ada lain nama yang hebat, perkasa, ajaib dan mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen. Thank you. Baik, kita masih berada di dalam bulan Maret, bicara tentang the master seed, yaitu biji sesawi. Kita akan lihat dasar ayat firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kemudian Yesus berkata, dengan apakah kita dapat membandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan apakah kita dapat membandingkannya? Ayat 31 berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditabur di tanah. Walaupun biji itu adalah biji yang paling kecil di antara semua biji di bumi. Ya. Sebenarnya kalau saudara baca dari bahasa Indonesia masa kini, ayat 31 itu adalah berbicara tentang kalau Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini yang dia pakai, yaitu sebuah biji sesawi diambil seseorang lalu ditanam di tanah. Nah, biji sesawi adalah benih yang terkecil, dikatakan di dunia ini, bicara tentang di Israel, Timur Tengah. Karena saudara jangan bingung, biji sesawi ini diameternya adalah 0,1 mm. Dia bisa bertumbuh menjadi 3 meter, berarti 3000 mm. Jadi 3000 kali. Sebenarnya kalau bilang benih yang lebih kecil ada lagi. Yang terkecil di dunia itu adalah biji anggrek epifit 0,85 mm. Tapi ini Tuhan pakai perumpamaan ini yang ada di mana? Israel. Supaya kita tidak bingung ya. Nah, makanya dibilang dalam Tuhan memimpin kerajaannya
itu dipakai perumpamaan biji sesawi. Berarti kita sebagai warga kerajaan Allah, kalau dipimpin oleh Dia, nah Tuhan mau melihat progres hidup kita. Bertumbuhnya itu seperti yang diumpamakan biji sesawi. Ya. Nah ayat 32 kita lihat, tetapi ketika ditabur, biji itu akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tanaman kebun dan mengeluarkan cabang-cabang besar sehingga burung-burung di udara dapat membuat sarang di bawah naungannya. Jadi gambaran ini bicara menjadi berkat. Tapi ingat, burung-burung itu juga merusak. Nah sekarang kita akan belajar nanti bagaimana apapun situasi dunia, sistem dunia atau kerajaan iblis dan daging, kita mau menjadi berkat di bumi ini. Tapi ada iblis memakai manusia-manusia dengan sistem dunia, daging, kerajaan iblis untuk menghancurkan kita. Tapi dibilang kita tidak akan hancur, lenyap, tapi justru tetap menjadi berkat. Nah untuk itu kita belajar dari Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, itu firman-Nya. Ya. Nah dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ayat 33, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tapi ayat 34 berbeda. Dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara apa saudara? Tersendiri. Perhatikan baik-baik. Kepada murid dijelaskan dengan pengertian yang detail. Tapi orang yang cuma jadi penggemar Yesus, pengikut Yesus sampai ke bilangan pengikut bukan mau menjadi murid, mereka cuma sampai kepada perumpamaan-perumpamaan. Sehingga itu mereka tidak akan mengerti dengan jelas. Nah waktu Yesus berkata saat ini Dia ada di bumi, hanya murid-murid yang akan mengerti. Nah di era kita tidak bisa lihat Yesus. Kita tidak bisa sentuh Dia, pegang Dia. Berarti kan? Tapi kalau kita sampai bilangan murid, berarti kita percaya Yesus bukan karena melihat. Haleluya. Amin. Pengikut percaya Yesus, dia mau lihat sesuatu. Dia mau melihat mujizat. Maka dia mau lihat berkat. Makanya pengikut selalu cuma cari berkat, mujizat, keajaiban. Beda dengan murid, sudah hidup dalam mujizat. Hidup dalam berkat. Hidup dalam segala perjanjian Tuhan. Itu bedanya. Sehingga bilangan murid akan mengerti di saat-saat ini. Karena apa? Apapun kesusahan, penderitaan, tindasan yang dialami di bumi ini oleh sistem dunia iblis atau kedagingan, mereka tetap akan bisa ketemu Tuhan. Karena mereka tidak pernah melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Mereka selalu lihat Tuhan lebih besar dari setiap masalah, persoalan kita, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu bilangan murid. Nah makanya untuk itu yang saya mau share dengan saudara di bulan ini, yaitu kelihatan kecil tapi pengaruh dahsyat. Amin. Bilang gini, kecil tapi dahsyat. Tidak percaya saudara? Bilang dong kiri kanan, kecil tapi dahsyat. Jadi sekalipun kita dibilang warga kerajaan Allah, kita dibilang minoritas, tapi karena Yesus sumber segalanya ada dalam kita, kita dalam Dia, kita dahsyat pengaruhnya. Haleluya. Makanya dikasih perumpamaan ini, kita belajar. Nah untuk itu kita akan belajar bagaimana kita sekalipun dunia akan menganggap kita sistem dunia iblis atau daging, bilang kita kelihatannya kecil tapi pengaruhnya dahsyat. Pengaruhnya dahsyat di sini jangan berpikir tentang kuantitas, tapi bicara kualitas, nilai. Bukan berarti kita tidak butuh kuantitas. Kita tetap butuh kuantitas, tapi kuantitas itu ditarik oleh karena kualitas. Ya, itu bilangan murid. Jadi kelihatan kecil tapi pengaruh dahsyat. Nah, untuk kita bisa konsisten dengan tadi yang saya bilang burung-burung itu akan datang juga mengganggu biji sesawi yang sudah bertumbuh besar. Kita tidak akan knock out
atau terkapar sampai KO kan? Tidak mungkin. Kalau kita mau belajar, berlatih. Saya suka pakai istilah berlatih, yaitu gaya hidup yang Tuhan ajarkan kita, yang tercatat dalam perumpamaan biji sesawi ini. Nah, apa itu yang perlu kita latih? Kita lihat yang pertama. Ayat 30 dan 31. Saya sudah baca ulang. Sudah saya bacakan tadi, tapi saudara perhatikan kata yang ditabur di tanah. Yaitu ditaburkan di tanah. Artinya apa kira-kira untuk yang perlu kita latih gaya hidup di sini? Yaitu bersedia diproses. Katakan bersedia diproses. Bukan dipaksa, tapi bersedia artinya mau. Tuhan tidak pernah mencari saudara yang pintar secara edukasi. Tuhan tidak pernah mencari bagaimana talentamu yang hebat yang bagaimana, bukan. Dia mencari hati yang bersedia untuk mau diproses. Haleluya. Nah, bagaimanapun talenta, bakat, karunia yang saudara punya mungkin kecil saudara anggap, tapi percaya pengaruhnya dahsyat. Kalau saudara bersedia untuk diproses, saudara mau berlatih. Seperti biji sesawi. Makanya artinya begini. Ada pengertian bahwa saudara pernah dengar bahwa no pain, no gain. Jadi tidak ada rasa sakit berarti tidak ada keuntungan. Saudara mau merasa sakit baru ada keuntungan. Saudara mau merasa sakit baru itu bernilai. Saudara mau merasa sakit baru itu bisa menjadi pengaruh. No pain, no gain. Ya, jadi tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Kita mau bersedia untuk diproses. Dan saudara perlu tahu, orang-orang yang hebat berbuah tetap. Itu tidak dihasilkan dari kemudahan. Tidak juga dihasilkan dari kesenangan. Tidak juga dihasilkan dari kenyamanan. Mereka pasti dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Bukan air mata buaya ya. Air mata yang mau diproses. Jadi itu dia. Kalau kita tidak mau, tidak mungkin. Jadi bersedia untuk apa? Diproses. Dan saudara perlu tahu, sekarang ini kita lagi ribut tentang harga beras naik, betul ya? Nah, saudara perlu mengerti begini bahwa makanya kita tidak perlu lelah untuk diproses. Jangan lelah berproses. Karena padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Yang setuju lambaikan tangan. Jadi tidak mungkin. Saudara mau berbuah tetap dan menjadi berkat, itu pasti melalui proses. Nah, saya teringat dalam hidup saya perlu saksikan tentang bersedia proses. Setiap kalau saya dalam Tuhan, dalam menghadapi proses, saya ingat waktu-waktu saya belum bertobat. 15 tahun saya berkecimpung di dunia bela diri, yaitu karate. Pertama sebagai anggota, baru saya menjadi atlet, sampai saya juara nasional, juara lokal tahun 1978 untuk seluruh perguruan yang ada di Bali untuk pertarungan bebas. Juara nasional 1982 dan 1983 waktu saya dalam keindahan yaitu kata. Itu dalam satu perguruan. Jadi wasit juri nasional, semua saya lakukan. Justru waktu saya sampai kepada puncak dan 2 waktu itu saya. Sekarang mereka yang saya didik semua sudah dan 6, dan 5 dan lain-lain. Mereka masih tetap menghormati saya, jadi kalau ketemu saya di mana masih, saya bilang, saya sudah tidak terlibat situ. Tapi tetap mereka masih menghormati. Tapi sekarang mereka datang ke rumah, saya lihat, saya mau katakan saudara, justru saya bisa bicara nilai-nilai kebenaran. Nama Yesus mereka dengar, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Dan kita lihat bersedia di proses ini. Nah, saya lihat waktu saya dari ban putih masuk ke ban kuning itu 6 bulan. Ban kuning ke ban hijau 6 bulan. Ban hijau ke ban biru 6 bulan. Biru ke coklat bisa 6 bulan, bisa 1 tahun.
coklat ke dan 1 bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan 1 ke dan 2 bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Dan saya lihat waktu saya lalui itu semua, pasti selalu latihannya tuh basic. Tidak mungkin langsung dikasih gerakan yang tinggi-tinggi. Sekalipun gerakan tinggi-tinggi yang saya dapat, tetap setiap latihan selama sekian tahun saudara hitung tadi, tetap basic itu diulang. Nah hari ini biar saudara mengerti, setelah saya dalam Tuhan semakin mengerti, pengajaran bagaimanapun hebat-hebat tinggi-tinggi, itu jangan saudara kejar. Kalau saudara kejar itu cuma menjadi casing untuk kepentingan diri saudara. Saudara tidak tahan di proses. Pengajaran itu boleh saudara terima, tapi dasar-dasar ini yang harus saudara latih untuk mau dibentuk. Haleluya. Nah pengertian itu yang saya terima selama saya bertobat. Saya ingat hal-hal itu sebelumnya. Jadi sekarang kalau saya sedang mengalami proses, saya ingat bahwa basic saya juga dasarnya sedang kuatkan. Dulu badainya mungkin 1 ton, sekarang badainya sudah 10 ton. Basicnya harus lebih kuat. Pengajaran yang dari tinggi-tinggi tetap kita ambil. Tapi itu tidak membuat saudara be strong. Basic itu yang menjadi strong. Sama dengan sekolah, saudara sekolah. Sampai SMA, ilmu yang paling saudara hafal yaitu bahasa Indonesia dan berhitung. Setuju ya? Kalau zaman saya masih ada goniometri, ada stereometri, civic, undang-undang dasar. Itu tidak ingat saya. Yang saya ingat bahasa Indonesia dan berhitung. Karena seringkali dihidupi, dipakai. Nah dengan Tuhan juga sama. Kita akan bertumbuh besar dan menjadi berkat. Kalau hal-hal dasar ini saudara selalu ingat, renungkan dan latih. Dan saya percaya saudara akan melihat hidup saudara tuh, saudara makin menikmati sesuai dengan pujian-pujian tadi saudara nyanyikan. Bukan sekedar nyanyian, tapi kita akan menikmati bahwa pesta kerajaan Allah akan kita nikmati bersama Dia untuk nama Dia dipermuliakan. Amin. Nah itu supaya saudara jelas, saya berharap saudara mengerti dengan ilustrasi pengalaman yang saya alami dalam hidup ini seperti itu. Jadi bersedia diproses. Ya, saya bertobat tahun 1985. 86 saya sudah mulai pelayanan, baik di desa, pedalaman, di Indonesia maupun di luar negeri. Sampai oleh anugerah Tuhan saya bisa ke 5 benua. Nah itu proses itu berjalan. Nah kalau tidak mau, kita tidak akan lihat bertumbuh besar. Jadi tidak ada yang instan, semua harus bersedia untuk diproses. Kebenaran yang berikut kita lihat. Markus 4 ayat 32. Berkata begini. Tetapi ketika ditabur, biji itu akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tanaman kebun dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat membuat sarang di bawah naungannya. Perhatikan kata ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Ini yang harus kita latih gaya hidup bertumbuh dengan memiliki tujuan. Ya, hari ini saya lebih banyak share dengan pengalaman saya dengan Tuhan. Ya, supaya orang tidak lihat kami sekarang seperti ini terus pikir itu instan. Nah, ya, terutama generasi muda. Nah, bertumbuh dengan memiliki tujuan berarti ada orang bertumbuh tapi tidak punya tujuan. Orang bertumbuh dengan tidak punya tujuan tidak akan berbuah, apalagi berbuah tetap. Haleluya. Nah, orang juga bertumbuh dengan memiliki tujuan. Tujuannya adalah tujuan yang Tuhan mau, bukan yang saudara mau. Ya. Makanya orang yang betul-betul mengerti bertumbuh dengan memiliki tujuan, dia akan terus di pilar mana dia berada. Saya di pilar gereja. Saudara ada mungkin di karir, bisnis. Ada di dunia art, entertain, sport. Ada di dunia development of the poor, penanggulangan orang-orang miskin, yayasan. Ada mungkin juga di dunia pendidikan, education, ataupun dalam keluarga.
pelayanan keluarga dan maupun pemerintah, government. Nah, kita berada di dunia itu, saya katakan dunia itu, ingat ya, kita ini tempatnya di bumi. Tapi di bumi ini ada dunia-dunia, sistem dunia iblis, sistem kerajaan iblis, sistem dunia, dan sistem daging. Itu di gereja juga ada. Memang itu diizinkan ada untuk membuat kita dewasa. Tapi kita tidak mau terhisap dengan sistem dunia, kerajaan iblis maupun daging. Kita mau menjadi bilangan warga negara kerajaan Allah yang kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Kita menggarami, kita menjadi adalah terang di sistem dunia itu supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu tugas saudara dan saya. Haleluya. Di mana saudara ditaruh di pilar itu? Nah, saya teringat waktu saya bertobat 13 November lahir baru, yaitu 1985. Waktu itu 86 saya sudah mulai pergi pelayanan dengan cuma bersaksi. Dengan apa yang saya tahu, satu ayat atau berapa kata-kata saya pakai itu untuk bersaksi. Nah, di situ Tuhan mulai kasih saya tentang pelayanan yang Tuhan minta. Pelayanan yang warnanya seperti yang Tuhan buat untuk Rut. Memukut sisa-sisa jelai. Dan Tuhan ingatkan saya, kamu dianggap anak sampah. Umur 3 bulan saya dijual. Tidak berarti. Dan sampai hari ini umur saya 70 tahun. Masuk menjelang 71. Saya tidak tahu siapa papa mama kandung saya. Dan Tuhan bilang, orang-orang model inilah yang kamu akan tampung mereka dan kamu bina mereka. Itu saya mulai. Jadi punya tujuan. Menjelang tahun demi tahun 2005, saya mulai diutus memperluas church planting, penanaman gereja di Sulawesi Selatan. 2006 di Sulawesi Tengah dan Tenggara, 2007 Jawa Barat, dan saya berada di sini dari 1989. Kita mulai bersama-sama gereja Rock ini. Ya, dulu bukan namanya Rock. Ya. Jadi saudara lihat, dan Tuhan mulai ingatkan, waktu 2005 saya mulai expand. Nah, mau tidak mau lebih banyak pusat kepada, fokus kepada perintisan gereja. Nah, undangan dari gereja-gereja lain makin berkurang. Nah, Tuhan kasih warna pelayananmu sekarang. Kamu mulai tekuni seperti Kaleb. Tidak lagi kelihatan banyak di lapangan, lebih berkurang. Tapi kekuatannya umur 85 tahun. Kekuatannya seperti umur 40 tahun. Dari situlah saya dapat hikmat untuk berlatih. Karena waktu-waktu pelayanan saya tahun-tahun itu saya terasa capek. Saya heran waktu saya karate tidak bisa capek begitu fisik saya. Saya pernah masuk di pedalaman dulu nama Ayamaru, sekarang sudah kecamatan. Itu jalan kaki dari Kambuaya di lapangan perintisan 14 kilo, cuma 14 kilo ya. Terus sudah capek. Saya bilang ada yang aneh dan kurang dari saya. Kalau saya dulu waktu sebagai atlet, kok darah saya capek. Ya, kadang-kadang khotbah 2-3 kali pulang sudah bilang, waduh capek ya. Nah, di tahun-tahun itulah saya dilatih untuk kembali berlatih. Bukan hanya roh, bukan jiwa, tapi juga fisik. Nah, saya berlatihlah di situ fisik. Pola makan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Dan saya melihat berubah. Bukan hanya roh, jiwa, tapi fisik saya berubah. Haleluya. Amin. Dan saya makin mengerti, Tuhan itu dia punya kurikulum yang hebat. Kalau kita selalu dengan dia. Dan akhirnya saya bisa seperti itu. Mengapa saya pilih olahraga yang saya pakai? Jalan dan lari dan berenang. Karena bagi saya jantung kedua saya itu pergelangan kaki. Kalau ini udah loyo, lumpuhlah saya. Betul enggak? Banyak berdiri kan? Nafas. Kalau khotbah berapa banyak ndak sampai, yaitu dengan berenang. Kalau saya nyelam, saya berteriak di dalam, berseru, Tuhan itu segala-galanya.
Dan sampai hari ini saya melihat, di umur-umur saya seperti ini, saya tetap melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang hebat. Amin. Dan itu Tuhan bawa. Nah, masuk lagi waktu mulai orang berpikir tentang kegerakan di generasi Y dan Z. Tuhan kasih saya seperti pelayanan Ishak. Abraham pelayanan spektakuler. Yakub spektakuler. Ishak enggak, jadi korban. Tuhan beri pengertian untuk saya. Jadilah jembatan. Saya generasi baby boomer. Perlu jadi generasi bagi generasi X, Y, dan Z. Makanya waktu saya terima orang-orang yang kami muridkan di rumah, saya cuma terima generasi Y dan Z. Bukan berarti saya buang orang-orang tua untuk pelayanan tetap pemulihan. Tapi pemuritan saya tidak buat itu dalam ada di tempat kami. Nah, kita lihat tuntunan itu. Nah, berjalan lagi terus bergulir. Sampai saya lockdown di Papua waktu COVID-19. 3 bulan saya lockdown di situ. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan hebat. Tuhan pakai tubuh Kristus untuk mensupport pelayanan di tempat kami, di rumah. Sampai terjadi apa saudara? Ada orang mereka support bahwa makan minum kami yang dimuridkan semua 1 tahun ditanggung penuh, bahkan bertahun-tahun. Di situ kami mulai terbuka. Tuhan kasih pelayanan Yusuf. Yaitu dengan buat bami kejujuran. Karena dulu saya kerjanya itu home industry, dirubah sekarang buat bami itu. Orang boleh ambil seberapa mereka punya duit boleh bayar. Kalau enggak bisa bayar enggak apa-apa, tapi uang yang mereka butuh bisa juga diambil. Jadi dijual tanpa dapat uang, tanpa dapat modal, tapi tidak pernah miskin dan melarat. Karena support dia yang terbesar, kerajaan Allah, raja di atas segala. Dan kami punya operasi OP3S, operasi peduli dalam segala hal. S pertama, segereja, seiman, dan sesama. Kami bagi operasi nasi bungkus, bagi nasi bungkus, bagi beras, apa yang dibutuhkan. Dan itu kami buat. Dan yang saya mau bicara hari ini, masuk saya di umur 70 tahun. Yaitu Tuhan bawa tentang pelayanan seperti yang Musa lakukan. Haleluya. Waktu ini saya pelayanan bulan September tahun lalu di Lubuk Banggai. Saya masuk desa Sobol. Salah satu anak yang kami bina. Kita lari pagi, jalan pagi. Dia bilang, Om, ada satu yang saya dapat dari Tuhan. Masuk di umur Om 70 tahun. Tuhan kasih pelayanan yang namanya pelayanan seperti Musa lakukan. Saya mau share pada saudara. Kita lihat Musa itu hidup dalam 3 generasi. 40 tahun pertama yaitu di Firaun. Ya. 40 tahun yang berikut umur 80 tahun itu di padang gurun sampai dia berumur 120 tahun. Dia hidup dalam 3 generasi. Dan generasi pertama 40 tahun ya. Yang kedua saudara bisa lihat situ Musa manusia 3 generasi. Sampai generasi yang ketiga 120 matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Haleluya. Nah, waktu saya renungkan ini, apa maksud Tuhan untuk saya? Dan Tuhan ingatkan waktu generasi pertama di umur 40 tahun. Saya lihat dia pangeran di Mesir. Kedua, pelarian di padang gurun, itu sekolah Tuhan. Dan ketiga, raja atas Israel. Nah, pertama kita lihat. Ini Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mazmur 90 ayat 10b. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Sudah lihat di situ? Dan kebanggaannya loh adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi waktu saya bilang Tuhan di umur-umur ini, ya kamu harus bukan hanya bersedia di proses, tapi juga
Tahu pertumbuhanmu harus cinta pada proses. Karena kebanggaan. Dan di situ bersama Tuhan tidak mungkin. Makanya dibilang, ajarilah kami. Ayat 12. Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya dapat pengertian. Hati yang bijaksana. Hati yang bergantung kepada firman dan menghidupi. Haleluya. Loh, amin. Nah, kita lihat. Waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudara, yaitu orang Israel. Dia ingin membantu bangsa Israel. Waktu perkelahian antara bangsa Israel dengan orang Mesir. Ingat, dia malah disalah mengerti, dibuli, dihianati, sampai dia harus lari ke padang gurun. Di situ malah dia mengalami sekolah Tuhan. Makanya saudara lihat, proses itu jalannya betul-betul hebat. Dan dibilang dalam Keluaran 7 ayat 7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada apa? Firaun. Jadi umur 80 tahun baru Musa dipromosi Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi proses apapun yang Tuhan izinkan kita terjadi, dengar, tetap di balik itu ada promosi Tuhan yang hebat. Jadi kita harus cinta kebanggaan kita, penderitaan dan apa? Kesukaran. Jangan berpikir itu apa, itu bicara proses bagi saya. Ini yang saya artikan. Haleluya. Amin. Dan sampai dibilang Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ulangan 34 ayat 7. Kalau saudara baca nanti Kejadian 6 ayat 3, Tuhan berfirman bahwa manusia itu umurnya 120 tahun saja. Syukur kalau saya sampai situ, 120 tahun. Tapi yang saya mau katakan begini, Musa di umur ini matanya belum kabur. Artinya jangan berpikir hal fisik. Sekarang teknologi matamu burem masih bisa pakai kacamata seperti saya. Saya pun buka kacamata bisa lihat, masih jelas. Cuman lebih jelas kalau pakai kacamata. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya fisik, tapi juga visi, mimpi tidak pernah pudar berapapun umur kita. Kita akan tetap bisa menjadi berkat, punya tujuan untuk generasi yang berikut. Haleluya. Kekuatannya belum hilang. Bukan berarti kamu walau umur begini akan kekuatanmu seperti anak-anak muda. Nah, kalau anak muda itu tidak pernah latihan, kamu sering latihan di dalam olahraga tertentu, kamu bisa lebih hebat dari dia. Kalau sama-sama latihan, kita tetap kalah. Seperti saya, 70 tahun sekarang. Mau hebat bagaimana? Tetap dibandingkan anak-anak muda yang sering latihan. Saya misalnya berenang 1 kilo, 1,5 kilo dalam waktu 1 jam, 1 jam setengah. Mereka mungkin cuma 15 menit. Bisa saja. Karena mereka latihan. Jadi yang dimasuk kekuatan itu jangan berpikir kita kembali seperti bayi. Bukan. Di umur-umur kita tetap fit. Tetap di dalam satu progres yang Tuhan bawa. Haleluya. Tapi di sini saya belajar. Mau hebat bagaimana? Musa tidak masuk di tanah Kanaan. Betul? Loh, betul? Karena saya selidiki, menurut saya, waktu pertama Tuhan suruh pukul gunung batu untuk bangsa Israel minum air, dia pukul, keluar mujizat. Tapi yang berikut Tuhan bilang, perkatakan saja. Dia tetap pukul. Dan tetap ada mujizat. Nah di situ Tuhan ajar saya. Kalau Tuhan bilang apa, ikuti saja. Kalau kamu maksa dia bisa berikan. Tapi kamu akan kehilangan untuk diri kamu. Karena Tuhan bela firman-Nya. Amin. Amin. Nah, akhirnya Musa tidak masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan bagi saya bicara kita dalam kingdom ini bicara pesta kerajaan Allah. Jadi Tuhan ingatkan saya. Bertumbuh punya tujuan. Artinya begini. Kamu apa yang sudah kamu lakukan, pelayanan seperti yang Ruth lakukan, Kaleb, Yusuf, Ishak, Yusuf, Musa, tetaplah setia sampai akhir. Karena Tuhan mencari bukan orang yang taat sampai akhir, tapi setia sampai akhir. Karena orang setia pasti taat, orang taat belum tentu setia. Haleluya, amin. Karena setia itu adalah karakter Tuhan. Kita tidak setia
dia tetap setia pada kita. Ini yang kita harus latih. Kalau kita latih termasuk saya percaya kita akan mengalami pesta kerajaan Allah. Sehingga kita memulai hidup dalam kebenaran, mengakhiri hidup dalam kebesaran Tuhan. Dan waktu orang hidup dalam kebenaran, kematian yang menentukan adalah Tuhan. Untuk segala-galanya Tuhan yang berdaulat, dan nama Dia saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Nah, ini bicara tentang bertumbuh dengan memiliki apa? Tujuan. Saya harap saudara mengerti ini. Orang bertumbuh dengan memiliki tujuan artinya gini. Dia tidak hanya bertumbuh di dalam zona nyaman. Dia tidak hanya bertumbuh hanya dalam kepentingan untuk diri dia. Tapi dia juga growing in the dark. Bertumbuh dalam gelap. Artinya bertumbuh dalam gelap artinya gini. Tekanan, himpitan, penderitaan, masalah. Dia tetap percaya ada Tuhan. Dia tetap bersama Tuhan untuk bertumbuh. Karena bersama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap kita lebih daripada pemenang. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Makanya jangan pernah putus asa. Jangan pernah mundur. Saudara bersama Yesus. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tidak ada di dalam tempat lain. Hanya di bawah kolong langit nama itu yang hebat. Dia jaminan hidup saudara. Bukan hanya hari ini. Tapi sampai selama-lama jaminan ada pada dia. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Itu growing in the dark. Artinya tetap dia bertumbuh. Dari penderitaan masalah apa datang, tidak akan kita bingung. Karena kita tahu kita akan terus bersama dia. Tidak mungkin tidak terjadi kegerakan. Nah, yang berikut kita lihat Markus 4:32. Saudara perhatikan kata burung-burung di udara. Dapat apa? Membuat sarang. Burung-burung di udara dapat bersarang. Saya punya pengertian artinya dimanapun berada menjadi apa? Berkat. Nah, orang dimanapun berada menjadi berkat. Itu dia fokusnya to produce. Fokusnya untuk menghasilkan. Halo? Fokusnya selalu menghasilkan. Nah, orang yang bisa fokus untuk selalu menjadi berkat, dengar baik-baik. Bukan yang dilihat outside yang pertama. Inside baru outside. Siapa dan apa yang ada dalam diri saudara. Itu yang terutama. Haleluya. Sekarang saya tanya saudara. Percayakah saudara Yesus yang besar, hebat, mujizat, pembuat segala-galanya ada dalam saudara? Fokus ke dia. Ada orang membuli saudara. Orang menyakiti saudara. Fokus ke dia. Dia robah kutuk jadi berkat. Orang menghina saudara. Orang memfitnah saudara. Fokus ke dia. Maka saudara lihat apa yang dihina, apa yang dibenci, semua Tuhan rubah jadi berkat. Sehingga di mana-mana kita bukan hanya diberkati, bukan hanya berkat ikuti kita, tapi kita menjadi berkat. Haleluya. Burung di udara yang datang naungi pohon itu datang berarah, apapun yang digoncangkan dirusak. Fokus kepada yang di dalam, yang membuat kita bisa bertumbuh, yang membuat kita bisa strong. Sumber segalanya itu Yesus. Haleluya. Fokus to produce. Pada menghasilkan. Sumber yang menghasilkan pribadi yang hebat namanya Yesus. Makanya kalau orang fokus pada yang produce, perhatikan bagian, dia akan selalu mendidik hatinya agar tidak berbangga diri, tidak sombong. Dan orang yang fokus pada produce sumbernya Tuhan, dia akan didik matanya agar tidak memandang rendah orang lain. Kita butuh satu dengan yang lain. Tubuh Kristus. Haleluya. Baru kita akan lihat hidup kita ini bukan hanya sampai dimanapun kita berada menjadi berkat. Kita pun bisa berbuah dan berbuah tetap. Haleluya. Dan sampai hari ini dengar baik-baik. Bicara berbuah dan berbuah tetap. Jangan berpikir jumlah. Berapa bagian yang saudara bisa kerjakan di dunia saudara? Baik di karir, bisnis, atau di apa saja. Talenta, bakat, semua yang dikasih. Ingat, itu akan bertumbuh menjadi besar. Haleluya. Jangan membandingkan dengan orang lain. Begitu saudara membandingkan dengan orang lain, saudara keluar dari sukacita, itu pribadi Tuhan. Saudara akan jadi buta, tuli, tidak bisa dengar apa-apa. Pengikut Yesus, penggemar Yesus selalu fokus kepada situ.
Tapi kita sebagai murid tidak. Fokus pada siapa dan apa yang dalam diri kita. Haleluya. Sehingga himpitan tindasan bagaimana kita tetap percaya 5 roti 2 ikan masih berlaku. Amin. Yang tidak mungkin yang menjadi mungkin, yang tadi saudara nyanyikan. Itu yang harus kita lihat. Sehingga kita bisa berbuah dan berbuah tetap. Dari hidup kita akan melahirkan hidup orang lain. Pertobatan kita punya berbuah, pertobatan yang hebat. Kita dalam penjangkauan punya buah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Dalam karakter kita berbuah, buah roh itu berlimpah-limpah. Haleluya. Itu yang terjadi. Sehingga keharuman, kedahsyatan Tuhan memenuhi setiap kita. Kita menjadi pohon yang berbuah dan berbuah tetap. Kemana keharuman itu tercium oleh orang lain. Dan ada lutut yang bertelut. Ada lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Jadi mari saudara, kita perlu mengerti ini. Tentang biji sesawi yang bisa saya share dengan saudara. Dengan ilustrasi pengalaman yang saya alami. Dan ingat, itu kebenaran-kebenaran yang saya jelaskan. Apa yang saya dapat, saya bisa bagikan. Nah, kalau saudara tidak cocok, tidak usah dipakai. Kalau cocok untuk hidup saudara, silakan saudara hidupi, supaya saudara bisa diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Dan kelihatan kecil, tapi pengaruh dahsyat. Ada gaya hidup yang harus kita hidupi. Ditaburkan di tanah, artinya bersedia diproses. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Bertumbuh dengan memiliki tujuan. Growing in the dark. Ya. Terus burung-burung di udara dapat bersarang. Bicara tentang dimanapun berada menjadi berkat. Fokus to produce. Siapa dan apa yang ada dalam saudara. Dan berbuah dan berbuah tetap. Akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Saya harap ini bisa membawa inspirasi bagi saudara di bulan ini. Hadapi hidup ini dengan cuma bersyukur. Dan orang yang bahagia adalah orang yang sepakat menyatukan diri dengan kasih dan kasih karunia apa yang Yesus buat di kayu salib. Dan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Bukan yang tidak dia miliki. Dan saudara akan menikmati semua itu. Saya berharap ini bisa membawa inspirasi bagi saudara. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, baik. Saya mau berdoa untuk saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Waktu saudara mendengar kebenaran ini, yang sederhana ini, yang tadinya saudara ragu, apa bisa saya buat ya? Saya buat ini, memulai dari tahun 1986 di keluarga kami. Dalam mendidik anak-anak yang bermasalah itu. Kalau dibandingkan dengan orang lain, jumlahnya tidak banyak. Baru 160 sekian, 68. Yang betul-betul menjadi murid, itu tidak sampai separuh. Banyak dari mereka juga babak belur. Tapi dibandingkan dengan orang lain, begitu jumlahnya banyak. Saya tidak pernah peduli. Walaupun itu kelihatan kecil, yang penting pengaruhnya. Dahsyat bukan karena seperti bom, pengaruh dahsyat tetap punya nilai. Dan saudara tetap bernilai. Saudara tetap berguna semua. Saudara Tuhan mau pakai untuk diberkati dan menjadi berkat. Latar belakangmu apa? Tuhan tidak terlalu peduli. Saya latar belakang anak yang tidak diharapkan, dijual. Sampai hari ini saya umur 70 tahun masuk ke jalan 71. Saya tidak pernah lihat, foto pun tidak pernah. Tapi saya bersyukur. Saya ketemu Tuhan sebagai Bapa dan orang tua saya. Saya menikmati. Saudara pun bisa. Apapun saudara ngalami. Karena yang bisa mengasihi saudara, tidak ada siapapun. Istri pun tidak bisa mengasihi saudara 100%. Suami juga tidak bisa. Anak-anak semua tidak bisa. Kecuali pribadi yang hebat. Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Saudara tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau memang saudara sedang berada di dalam persimpangan seperti itu. Hari ini saya yang Tuhan tolong. Saya mau berdoa untuk saudara. Saudara bilang, aku mau untuk turning point bersama dia. Aku bisa buat. Jangan pikir yang sudah hilang sebelumnya. Tidak usah. Jangan bingung untuk mau membangun yang sudah lewat hari ini. Apa yang ada padamu, bangunkan itu bersama Tuhan. Biji sesawi masih ada dalam hidupmu. Bisa bertumbuh besar untuk burung-burung datang menghinggapi. Maju, punya semangat. Yang mau didoakan, yang sudah punya, sudah bisa bangkit berdiri, tidak usah maju, saya berdoa dari sini untuk saudara. Silakan kalau ada. Ada satu sebelah kanan saya masih tunggu. Jangan terpaksa ya. Saudara mau, Tuhan buat sesuatu. Baik, terima kasih untuk respon saudara. Buka kedua tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Waktu engkau kembali dari tempat ini, langkah pertama yang saudara lakukan, melangkahkan kaki saudara dengan percaya dia ada dalam saudara, saudara dalam dia, dan hidupi firman. Langkah-langkah selanjutnya Tuhan pasti akan ambil alih, membuat yang supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari-hari yang sudah engkau lewati, kembali lagi, jangan bingung, jangan terlalu memikirkan, membawa itu jadi kesedihan bagi hidupmu. Karena dia sudah tutup di barisan belakangmu dengan kemuliaannya. Fokuslah kepada barisan depan, yaitu kebenaran. Apa kata firman, hidupi. Bahkan dia berkata dalam Yesaya 65 ayat 24. Sebelum kau memanggil, aku sudah menjawab. Ketika kamu sedang berbicara, aku sudah mendengar. Imani itu, dia tidak jauh, dia ada dalam hidup saudara, saudara dalam dia. Saudara terkuasai sepenuhnya oleh dia. Waktu engkau melangkahkan kaki, sadar. Karena ketidaktaatan satu orang, manusia jadi berdosa semua. Tapi ketaatan satu orang, yaitu Yesus, kita semua dibenarkan. Ketaatan yang pribadi yang bisa taat sepenuhnya, hanya Yesus ada dalam saudara. Jadi waktu saudara berlatih dalam hidup ini, ada yang gagal, fokus kembali ke dalam, inside baru outside. Bahwa dia yang taat, itu Bapa yang melihat. Waktu kamu ngerti ini, jalankan hidupmu dengan prinsip ini. Karena saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena kita bisa, semua all about Jesus. Jadi kita ini adalah kebenaran Tuhan dalam dia. Selama saudara sadar dan percaya dia ada dalam saudara, saudara akan terus mengalami kebenaran. Saudara akan fokus kepada dia. Dan urapan kuasa itu akan bekerja, membawa saudara makin berarti. Dan hari ini Tuhan, aku percaya, seberapa banyak mereka yang berdiri ini, di kamar-kamar hidup mereka, apa yang mereka butuh, belayan kasih Tuhan, hari ini Tuhan turunkan. Mereka butuh kekuatan, hari ini Tuhan turunkan di kamar itu. Mereka butuh kuasa, pertolongan, Tuhan turunkan dalam kamar-kamar itu. Apa saja aku percaya, karena kau berjanji, rambut satu lembar jatuh, Tuhan hitung. Tuhan peduli mereka. Dan mereka adalah umat pilihan Allah, biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Dan kau melukiskan wajah mereka di telapak tangan. Aku percaya hari ini mereka meresponi apa yang hamba-Mu katakan, yang kau taruh di hatiku. Jamaah Tuhan, terus saudara nikmati zaman itu. Yang lemah jadi kuat, sakit dalam nama Yesus sudah sembuh. Anatomi yang rusak tercipta yang baru. Dan roh yang tidak lagi di dalam satu api yang bernyalanya kembali terbakar oleh kuasa Tuhan.
Pikiran, perasaan, kemauan mereka semua terkuasai oleh firman. Hanya ada pikiran Kristus, perasaan dan kemauan Tuhan. Penuhi Tuhan. Dan aku percaya waktu mereka kembali, mereka menghidupi kebenaran. Mereka akan melesat seperti anak panah, tepat pada sasaran untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan aku percaya Engkau hadir. Kau sedang buat sesuatu dengan mereka. Kau sedang melakukan dengan mereka secara pribadi. Dan mereka akan mengalami Tuhan. Sejak saat ini sampai mereka terus di mana-mana. Waktu mereka ingat Tuhan. Dan ingat Tuhan sangat-sangat mengasihimu. Tuhan sangat-sangat memperdulikan hidupmu. Kamu tidak pernah kesepian. Karena Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidupmu. Dalam nama Yesus, aku percaya urapan kuasa itu, urapan kasih, kuasa, kekuatan penuhi mereka, untuk mereka menikmati. Tuhan, aku bersyukur untuk keajaiban-Mu. Aku percaya Tuhan buat sesuatu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa bangkit berdiri. Adakah saudara yang belum terlayani dengan anggur dan roti ini, bisa angkat tangan. Dan para pelayan Tuhan akan melayani saudara. Ada? Kalau belum ada yang terima, bisa lambaikan tangan. Akan dilayani. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Nikmati perjamuan kudus ini dengan satu hubungan, relationship bersama Dia. Saudara bisa sediakan gelas plastik itu, bisa dibuka dulu. Baik, kalau sudah semua, angkat roti di tangan kanan saudara. Dengan hati percaya, lidah mengaku. Segala kelemahan kita sudah dirubah jadi kekuatan di kayu salib. Segala penyakit kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya di kayu salib. Setiap kutuk, perkataannya membuli, menghina apapun, sudah dirubah menjadi berkat. Saudara tidak usah peduli dengan apa situasi dunia, kata kerajaan iblis ataupun daging. Saudara sangat bernilai. Haleluya. Amin. Jubah yang terindah yang dia punya dirobekin, dihancur semua. Termasuk reputasi saudara, kedudukan saudara, benda-benda yang dipercaya pada saudara. Waktu diambil di porak-poranda, ingat, semua sudah Dia tanggung. Dia akan kembalikan 100 kali ganda. Apa yang diambil iblis akan diambil kembali. Itu perjanjian Tuhan. Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Kita punya kemampuan yang supranatural. Dan roti ada di tangan kanan saudara. Sebelum ini dibagikan, dia mengucap syukur dan memberkati roti ini. Dan ini hari juga saudara akan mengalami. Dan sebelum kita makan, dia katakan, setiap kali kamu makan, ingat akan daku. Seperti apa yang kami lakukan makan di waktu breakfast, lunch maupun dinner. Kita lakukan itu satu kebiasaan. Tuhan bilang, ingat selalu akan Dia. Nama yang ajaib, pribadi yang hebat, yang selalu menyertai saudara. Dan dia tanya, percaya ke saudara roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan, menjadi satu dengan Dia. Yaitu persekutuan dengan
tubuh Yesus Kristus Tuhan? Yang katakan amin, makanlah dalam nama Yesus. Ingat, sambil saudara makan, waktu saudara katakan amin, amen, E-nya itu A, agree with God. Saudara selalu setuju dengan dia. M-nya itu move with God, selalu bergerak bersama dia. Kata E atau I, end with God, mengakhiri selalu bersama Tuhan. N, never doubt God, tidak pernah ragu pada dia. Haleluya. Angkat cawan perjanjian baru di tangan kanan saudara. Inilah cawan perjanjian baru, sekalipun kita lihat ini ada gelas plastik yang kecil berisi anggur. Kita imani ini adalah perjanjian, cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Hal yang sama dia katakan, setiap kali kamu minum, ingat akan daku. Percayakah saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam yang berbahagia ini dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada dalam kami dalam Engkau. Kami mengalami karena Engkau selalu ada dalam bersama kami. Dan biarlah ibadah selanjutnya ini Tuhan terus pimpin. Sehingga kami terus bertemu dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kami bisa melihat, mendengar, mengalami apa kata firman waktu kami hidupi. Sehingga kami makin yakin kami tidak perlu lagi cari di mana Tuhan, kemana Dia. Dia sudah ada dalam hidup kami. Kapan kami diberkati? Sumber berkat sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Yakini itu, bahwa hidupmu selalu diberkati. Mujizat, keajaiban sudah ada dalam hidup kami. Inilah ibadah di hari malam ini. Dalam hadirat ini kami bersyukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Dan juga untuk apa yang kami alami. Untuk saudara-saudara yang tadi doakan, mereka menikmati semua yang datang dari Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita adalah bilangan murid yang tadi Om Frankie katakan. Bilangan murid akan berbeda. Hidupnya akan punya pengaruh. Katakan begini, katakan kiri kanan begini, walaupun kecil, pengaruhnya dahsyat. Katakan kiri kanan. Katakan kiri kanan, haleluya. Sekali lagi mari angkat kedua tangan kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadilah murid-murid Kristus. Dan hendaklah engkau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga di mana engkau berada, engkau membawa terang dan menjadi garam dunia. Sehingga kemuliaan Raja penuh atas kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dengan berkat daripada Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati.